Hai, welcome back to The Only Chapter. Balik lagi, Cher dan gue Agatha. Hari ini kita punya topik yang berbeda lagi, yaitu hal-hal yang kita kira bakalan mengubah hidup. Benar, kita kira life changing banget nih, tapi ternyata enggak. Hal yang gue kira bakal mengubah hidup gue adalah lulus semua, lulus SMA, lulus kuliah. Gue tuh bener-bener kira dalam pikiran gue ya, lulus SMA itu gue bakal tahu siapa diri gue. Ngerti gak? Gue bakal tahu jati diri gue. Jadi lu tidak belajar ya, lu lulus SMA lu kira begitu, lu lulus kuliah lu kira begitu lagi. Even ya, sampai gue sekarang udah pindah-pindah kerja, pindah-pindah bikin bisnis, gue masih nggak tahu gue siapa. Gue kayak ini ya, kayak ngondek. Permisi mas, nama saya nih mas. Tapi kalau pagi saya jadi Thomas. Emang suka kayak gitu ya? Mungkin nggak cuma dia doang, mungkin kalian. Tapi emang lu nggak? Enggak sih, gue nggak ada berasa kayak gitu. Gue berasa kayak pas kuliah aja, SMA iya, aja. Gue anggap enteng gitu. Gue kayak ya lulus. Atau mungkin lu udah tahu diri lu, jadi lu tuh nggak ribet kayak enggak juga, gue masih ngondek kok. Tapi kalian juga kayak gitu nggak? Atau cuma dia doang? Apa karena gitu? mungkin ya pressure-nya gede. Jadi contoh kayak SMA dulu kita ada UN, itu kan pressure gede banget. Jadi lu kira setelah UN ini selesai mengubah lu gitu kan? Iya loh. Ada feel freedomnya, feel kayak lu get something out of struggle yang habis lu lalui ini. Betul. Gitu ya. Make sense. Tapi ini bukan supaya yang teman-teman atau adik-adik yang nonton jadi nggak SMA atau kuliah ya, bukan ya. Itu nggak mengubah hidup, tapi itu bikin gua jadi gua yang hari ini. Aja. Dari lu apa? Kalau dari gue, yang gue rasa life changing banget itu adalah punya brand. Gue sedikit lebih dewasa ya, gue langsung jump in nih dari kok SMA langsung keren. Iya, gue masih kayak SMA habis ini aku mau jadi sesuatu. Iya. Itu kan something yang gue udah cita-citakan gitu. Gue mau punya brand. Gue mau jadi a business owner. Apalagi pas udah punya offline store gitu. Jadi gue tuh berasa bakalan di otak gue nih life changingnya tuh sampai kayak gue jadi keren banget. Kayak ya seseorang yang punya brand gitu. Padahal pas lu punya brand, walaupun lu udah jadi seseorang yang punya brand, orang-orang tuh nggak tahu lu punya brand. Ngerti nggak sih? Momen lu life changing ya pas lu udah dikenal. Jadi lu mesti dari situ lu ngedaki dulu gitu loh sampai orang-orang kenal lu, baru itu kinda di point life changing yang gue mau. Tapi jadinya nggak gitu life changing karena sebenarnya perjalanannya pelan-pelan, panjang banget. Kalau kayak maraton tuh itu masih, ini bukan full. Ini full maraton ya, bukan yang sprint. Iya, nggak langsung gitu. Gue kayak baru kebalik pelan-pelan hidup gue. Jadi nggak se-life changing yang lu kira dengan punya brand. Iya, gue kira sesuatu banget gitu. Agatha adalah seorang yang punya brand gitu. Menuju orang-orang ngeliat dan kenal sama brand gue ini, ternyata lama. Buat temen-temen anak tunggal or not, ya kalau kamu lagi bikin brand, terus sekarang kayaknya jalannya stagnan dan atau susah banget, learn from semangat. Oke, dari lanjut. Hal yang gua kira bakal mengubah hidup gua adalah punya teman banyak. Dulu zamannya tuh kan Facebook. Jadi gua kira kalau gua punya temen di Facebook ribuan, anak keren. Ya udah gitu aja ternyata. Gue bukan tiba-tiba jadi Dua Lipa. Gue punya followers di Facebook ribuan. Keren. Gue nggak cuma sampai followers doang. Gue tuh di Facebook ada yang brother, sister in law kayak gitu-gitu. Itu kan waktu itu kan lagi zaman kan. Lu membentuk sebuah keluarga besar ya. Dinasti. Dinasti Cher. Imajinasi gue, kalaupun gue kayak dia, kayak banyak temen yang walaupun gue maintain gak maintain, artis Facebook. Pandai kalau misalkan gue ketemu, gue berasa it's nice aja. Lu di mana-mana ketemu orang yang lu kenal, ngerti gak sih? Gue sekarang tuh malu. Gue malu sumpah. Nah, cuma kayak zaman kita Facebook, gue ngerasa orang tuh kenal gue di share Facebook. Zaman dulu gitu loh. Mereka udah gak inget. Bisa jadi. Mereka gak mikirin. Canda
tunggal ting ya, gue bener-bener berasa semua mata tuh ngeliat ke gue. Kalau ada teman Facebooknya dia sekarang yang lagi ngelihat ini, please kasih tahu, gue mau tahu lu inget dia sebagai calon Facebook atau enggak. Kalau ke gue lagi nih, hal yang gue anggap life changing lagi, tapi ternyata enggak. Kita throwback sekarang, tadi kan gue udah kerja nih. Lempar balik ya. Gue lempar balik. Lempar balik. Throwback Thursday ya dulu ya. Balik ke zaman gue SMA. Gue tuh dulu pernah banget mau punya apps, ngerti gak sih? Gue mau bener-bener so tone, so fit. Apps tuh apps atau aplikasi? Apps. Gue kira lu tiba-tiba jadi Mark Zuckerberg. Enggak. Lu jadi Agatha Zuckerberg. Tiba-tiba pakai ini nggak gue? Pakai Steve Jobs. Steve Jobs. Nah, jadi gue itu zaman gue SMA itu gue lagi suka banget nonton Victoria's Secret. Jadi Victoria's Secret model gitu kan. Jadi gue tuh punya cita-cita, gue tuh pengen tangannya yang kayak tone arm, yang kayak ngerti nggak sih kayak Victoria's Secret gitu, Kayak bukan yang kekal Candice banget. warna pol gitu loh. Iya, terus perutnya itu appsnya yang apps kayak garis gitu, bukan apps kotak-kotak ya. Jadi sambil nge-gym, sambil gue belajar UN, sambil gue jaga makan, gue bener-bener makan yang kayak dada ayam, terus yang makannya cuma apel, kentang, nggak makan nasi sama sekali, roti juga kayak. Gue gak inget loh ada masa Roti ini, gandum. padahal kita satu sekolah, gue bener-bener gak inget. Pas gue masuk kuliah, karena gue punya goals pas gue masuk kuliah, gue udah so tone gitu yang gue kayak Victoria's Secret Even kita satu model kuliah gitu juga. Ya walaupun beda gedung, cuma gue Masalahnya kuliah gue tuh kuliah desain, gue tuh kerjaannya masuk workshop gitu loh, which masuk workshop lu tuh harus dibungkus. Soalnya kayak bahaya gitu, nanti kayak banyak ada kayak bahan-bahan kimia bisa keciprat ke kulit lu. Jadi gue tuh kayak sambil jelek gitu, sampai dari apps gue ada sampai apps gue nggak ada, itu nggak ada saksi mata yang pernah lihat gue punya apps kecuali PT gym gue, jujur gue juga dan gak tahu. diri gue sendiri. Soalnya lu masuknya anak desain, jadi anak desain kayaknya kalau di kuliah kita nih, anak desain tuh pakai bajunya tuh kayak baggy gitu loh, kayak anak skena zaman sekarang. Iya, baggy gitu, dan gua dan jurusan gua kita tuh pakai bajunya yang bener-bener belel jelek gitu, karena bajunya tuh suka rusak gara-gara kita Kena di alat. workshop. Iya, di workshop kena alat segala macem, terus kena debu-debu kayu. Bukan mendukung tidak olahraga, karena after gua trying cutting dan gua olahraga kayak gitu, gue feel healthier, gue berasa badan Lu gua juga lebih bener-bener- confident ya? Iya, bener-bener enteng, gue lebih confident juga walaupun gak ada yang lihat. Jadi gue juga baru inget pas drafting ini, gue mencari apa ya yang gue kira life changing. Gue juga baru inget gue pernah ada masa gue punya apps. Saking gak dipamerin ya, gue gak tahu deh. Gue Ya. minta maaf. So buat temen-temen yang ngira kayak dia, semua orang bakal ngeliatin dia pas lagi jalan, enggak juga. Hal yang gua kira bakal life changing, tapi ternyata enggak, adalah pergi ke psikolog. Gua kira gue dengan mental illness gua nih yang Ini lagi hits loh mental illness. ya semua Jangan orang, ketawa ya, jangan ketawa ya. gue ke psikolog terus gue kira sekali aja itu kayak gerbang Narnia, gue kira 1 jam nggak tahu dia bakal ngomong apa, nggak tahu gue bakal dirukiah atau gimana. Pas gue keluar gue I'm a change man. Gue kira baru gak lo? iya, gue kira gue Terlahir kembali. iya, ternyata enggak. Power Ranger kali. Iya, ternyata enggak. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke psikolog, I recommend you to, karena menurut gue setiap orang itu perlu minimal sekali dalam hidupnya ke psikolog. Gue juga mencobai hal tersebut ya. Gue berasa tidak se-life changing itu, cuma maksudnya it gets you to a better place. Menurut gue life changing kalau berapa kali? Iya, jadi bukan cuma sekali. Kalau sekali dateng, lu cuma dapet intro lah. Kayak lu baru buka intro dari buku novel, ini baru intro, lu belum even chapter 1. Iya. Tapi maksudnya itu membawa lu ke kondisi yang lebih baik di sini. Ke better life ya. Iya. Gue tekenin lagi. Ke psikolog itu life changing, tapi nggak cuma sekali. Terus jangan lu pikir yang kayak orang yang harus ke psikolog itu orang yang gila banget atau gimana banget. Gue percaya setiap orang ada quirks-nya masing-masing. Jadi kita berdua nggak anehnya. gila ya. Lanjut, lu. Gue, hal yang gue kira life changing tapi ternyata nggak terlalu adalah, ini balik lagi ke dunia kerja ya, kita fast forward lagi. Dunia lain ya. Gue berasa hidup itu, gue pernah mencoba hidup yang sangat terschedule karena gue ini sedikit ADHD guys ya, sedikit aja nggak banyak-banyak. Jadi gue tuh butuh kayak notes gitu loh, kayak gue hari ini harus ngerjain apa. Tapi gue tuh sempet
ya gue research gitu kan, gimana sih caranya jadi manusia yang lebih produktif, yang kayak Itu karena cewek nggak sih? Itu waktu itu lu lagi pacaran sama yang type A banget. yaudah deh, gue cari-cari gimana nih biar efektif. Ternyata ada scheduling nih. Jadi schedulingnya tuh benar-benar sampai ke menitnya di dalam hidup lu. Misalkan gue bilang gue mau mandi 30 menit. Jadi gue tulis 9.00, 9.30 mandi. Siap-siapnya itu 9.30 sampai 9.45. Jalan jam berapa, perjalanan berapa lama, sampai di kantor gue ngapain gitu. Bener-bener per menit-menitnya. Itu gue kasih tau ya, kalau lu ADHD kayak gue, gitu, itu coba bikin kita gila. Gue tuh coba tahan kayak berapa hari kayak gitu, terus gue mulai yang kayak agak depresi gitu, which gue nggak nyadar itu gara-gara scheduling gue. Gue kira it's just me being depressed gitu. Itu Lu kayak kira lu lagi butuh psikolog atau psikiater? gue being weak. Jadi gue kayak gak push through gitu. Jadi gue kayak coba gue fokusin lagi gitu. Tapi jadinya stres karena namanya kita ADHD nih, kita ADHD geng ya, kita juga ke distract dikit. Yang tadinya harusnya 30 menit di schedule lo, tiba-tiba jadi 1 jam. Ya, habis itu berantakan schedule sampai bawah. Gue udah bingung lagi, ini gue ngerapiinnya gimana. Terus gue jalani hari itu sambil gue berasa gue a failure. Karena gue gak ngikutin schedule per menit gue. Jadi everyday Lu kayak mau masuk kopdes, yang trainingnya yang kayak mau masuk kopdes, yang apa? iya, Lewatin api. nah jadi kalau kalian ADHD juga nggak usah dicobain karena itu bukan life changing, itu bikin kita berasa failure dan kita jadi depressed ya. Jadi ini bukan cuma nggak life changing, gue depresi ya begitu. Even gue yang type A, gue nggak bisa sampai kayak lu gitu scheduling itu. Tapi di otak gue tuh selalu punya rough drafting gitu. Oh jam segini sampai segini gue di mana? Jam segini sampai segini gue nyetir ke sini, gue OTW ke sini gitu. Gue ngitung tapi nggak sampai semenit itu. Jadi for information, gue tuh yang orangnya type A, dia tuh yang orangnya type B, memang yang kayak bisa nggak bawa paspor, bisa nggak bawa, bisa ketinggalan apa. Go with the flow. Jadi Jangan ekstrim. bener. Sampai sekarang yang works buat gue, ya kalian pokoknya cari yang works buat diri kalian. Nggak ada yang jadi failure, yang penting works aja. Kalau gue juga nggak ada jamnya kayak dia sampai sekarang. Gue cuma yang penting selesai. Hari ini mau gue jadinya kebolak-balik, yang penting ada 3 yang utama, Tak boleh. sama 3 sisanya. Boleh. Emang solusinya sebenarnya makin kesini. Mm-mm. Lu ikut kopdes. Menurutku juga Menurut gue yang life changing kalau lu ikut kopdes dah udah. bisa jadi. Kalau kalian memang mau cari, mungkin kalian boleh coba ikut kopdes, atau ada yang pernah ikut kopdes atau sekarang lagi menjalani, boleh kasih tahu ke kita apakah itu life changing menurut kalian. So that's it Ya, itu aja. It's been fun. Jangan lupa ya tadi teman-teman Charon di Facebook sama geng Kopdes boleh kasih tahu ke kita di komen. Guys, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Iya dong, biar kita bikinnya semangat gitu ya tiap minggu ya. Tetap semangat sih. Tetap semangat sih. Cuma kalau ada teman-teman terutama only child, calling all only child at home. Oke deh, bye.